Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan berbicara, berdiskusi tentang masjid tempat ini yang sekarang ada di tempat kita ini. Dulu Nabi itu berdakwah di Mekah 13 tahun. Beliau jadi Nabi dan Rasul umur berapa? 40 tahun. Ba'athahullahu arba'ina sana. Jadi Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Beliau menikah umur 25 tahun. Menikah dengan seorang perempuan yang bernama Khadijah. Khadijah itu perawan apa janda? Janda. Ya. Jadi ini udah bukan anak muda semua ya. Jadi kalau anak muda nikah dengan janda itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Khadijah dengan Nabi itu yang ngejar-ngejar Nabi Muhammad nopo Khadijah? Hah? Jadi kan ketika Khadijah umur 40 tahun itu mendengarkan ada seseorang yang sangat jujur, berbicaranya santun, good looking. Tahu good looking? Nek dipandang itu enak, seger nek dilihat. Nah, kira-kira seperti itu. Good looking itu. Lalu dipanggil oleh Khadijah, "Hei Muhammad, saya dengar kamu orang jujur. Kamu akhlaknya bagus, adabmu itu bagus. Mau enggak kamu kerjasama dengan saya? Saya ini konglomerat perempuan, punya banyak barang dagangan. Tolong kamu bawa ke negeri Syam. Kamu jual barang dagangan saya, nanti hasilnya kita bagi hasil. Kamu saya kasih yang gede," kata Khadijah. Dan ternyata benar. Lalu Nabi berangkat berdagang membawa barang dagangannya Khadijah, ditemani oleh salah satu pembantunya Khadijah. Biasanya barang dagangannya Khadijah itu habis dalam tempo 2 bulan bahkan bisa lebih. Tapi giliran Nabi Muhammad yang berdagang belum 1 bulan udah pulang. Semua barang dagangannya habis. Sehingga satu yang biasanya sewa tempat 2 bulan jadi hanya 3 pekan saja. Yang biasanya makan minum 2 bulan hanya 3 pekan saja. Sehingga otomatis Nabi Muhammad pulang menemui kembali Khadijah itu membawa keuntungan yang sangat besar. Sehingga terus Khadijah melihat Nabi Muhammad punya ilmu dagang yang hebat. Itu langsung Khadijah itu falling in love. Tahu Mbah, nopo falling in love? Nopo Mbah? Khadijah jatuh cinta pada Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad yang ngejar Khadijah, nopo Khadijah yang ngejar Muhammad? Maka Khadijah memanggil sahabat perempuannya namanya Nafisah binti Munyah. "Hei Nafisah, Muhammad ini kan akhlaknya bagus, ilmu dagangnya hebat, tampan lagi. Kalau ngomong santun. Sudah, kamu datang sama Muhammad, bilang sama Muhammad untuk menikahi saya," kata Khadijah. Khadijah itu orangnya to the point. Minta langsung bilang sama Muhammad untuk menikahi dirinya. Itu to the point, itu Khadijah. Tapi namanya Nafisah binti Munyah, mak comblang. Itu ya pinter.
Dia tidak menyampaikan apa adanya seperti kata-kata Khadijah. Ketika ketemu Nabi Muhammad, apa yang disampaikan oleh Nafisah binti Mundia sebagai mak comblang? Dia ngomong begini, ya Muhammad, seandainya. Nah ini pakai apa? Nah kan dilindungi nih Khadijah, ndak kesannya apa? Ndak kesannya ngejar. Padahal Khadijah ndak ada masalah. Aku ngejar Muhammad apa-apa. Nafisah terus ngomong, hei Muhammad, seandainya kamu menikah dengan Khadijah, gimana pendapatmu? Nah, kata si apa? Nafisah binti Mundia. Lalu Nabi Muhammad jawab, apa ya Khadijah mau sama saya? Wong kemarin saya dengar ada orang kaya ngelamar Khadijah, ya ditolak itu. Ada orang yang punya kepala kabilah, yang punya kekuasaan yang tinggi, setingkat presiden, itu ngelamar Khadijah, ya ditolak itu. Apa ya Khadijah mau sama saya? Rupanya mak comblang iki pinter. Lalu dia nemoni lagi Khadijah. Apa ngomongnya dia sama Khadijah? Hei Khadijah, rupanya Muhammad itu senang sama kamu. Kan? Otomatis Khadijah, yo anu no, apa? Yo berbunga-bunga no Pak. Oh anu toh. Tapi gini Khadijah, kata Nafisah binti Mundia, Muhammad itu ndak percaya diri. Kan Muhammad itu yo ndak kaya. Wong kemarin ada orang kaya ngelamar kamu yo ditolak. Ada orang pemuka kabilah yang ngelamar kamu yo ditolak. Yo Muhammad itu ndak sekaya mereka, ndak punya kekuasaan. Opo yo kamu mau sama Muhammad? Dia nggak percaya diri. Terus apa kata Khadijah? Sudah, Nafisah binti Mundia, kamu balik lagi kepada Muhammad. Katakan pada Muhammad, aku terima dia apa adanya. Subhanallah. Oh, kemarin kedatangan calon menantu ditanya-tanyai apa enggak? Hah? Datang calon menantu ditanya-tanyain enggak? Nah, namamu siapa? Sulaiman. Terus setelah itu apa tanyanya? Nah, kamu udah kerja apa belum? Sudah Bu. Setelah itu? Hah? Rumahnya di mana? Fajar Indah. Oh, bonafit berarti ini. Nah, kerjanya di mana? Kan ditanya, itu pertanyaan itu syarat. Nah, Khadijah kepada Nabi Muhammad tanpa syarat. Wes, aku terima Muhammad apa adanya. Mau miskin saya terima. Mau dia nggak punya kekuasaan rakyat jelata, aku terima, kata Khadijah. Sehingga ketika Nafisah balik lagi kepada Muhammad bahwa Khadijah nerima apa adanya, tentu saja Nabi Muhammad senang. Karena Khadijah perempuan istimewa, wes kaya raya, ya toh, menjaga kehormatan dirinya, tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela. Sehingga Nabi Muhammad terus melamar Khadijah. Singkat cerita mereka menikah. Dan mas kawinnya ada yang mengatakan 37 ekor unta muda, ada yang mengatakan 20 ekor unta muda. Ingat-ingat Bu, dulu mas kawinnya suami jenengan nopo? Hah? Seperangkat alat sholat. Ibu-ibu tahu ndak? Al-mahru katsamani fil bai'. Mahar itu seperti harga dalam jual beli. Sehingga Nabi meletakkan harga kepada Khadijah 20 ekor unta muda. Satu ekor unta muda di zaman Nabi itu setara nilainya itu dengan kendaraan darat hari ini yang paling mahal. Berapa kendaraan hari ini paling mahal? 1 miliar. Berarti mas kawinnya Nabi kepada Khadijah itu setara dengan 20 miliar rupiah. Coba seperangkat alat sholat yang jenengan terima itu kalau diuangkan kira-kira berapa Pak? Belinya di mana? Klewer, toko kilat, atau mana belinya? Tergantung. Seperangkat alat sholat itu sudah bahagia toh. Itulah senangnya nikah sama perempuan Jawa. Termasuk saya Bu. Saya ini orang Madura, nikah sama orang Magelang. Waktu mau saya nikahi dia masih semester 7 apa semester 8. Saya sudah kuliah semester 3 S2. Udah berani ngelamar putri orang. Saya tanya itu di teras masjid, pas itu Pak. Karena kita kan anu toh, muslim yang baik toh, tak
Ma'rufnya teras masjid. Kan kira-kira. Kalau sekarang kafe itu teras masjid. Tak tanya, "Dek, sesok nih saya nikahi kamu, kamu minta mahar apa?" Nah, terus jawaban istri saya, "Terserah Mas saja." Wah, seneng toh. Mau beli barang kok si kita yang nentukan harga, itu seneng apa enggak? "Bu, mangga ini berapa harganya, Bu? Saya mau beli." "Monggo, terserah Ibu saja." Kan seneng tuh itu. Itu ya sudah. Seperti jenengan tak kasih seperangkat alat sholat dan emas 3 gram maupun 4 gram itu. Wong rapelan beasiswa 3 bulan kok tak belikan emas sama apa? Baju jas. Nah, akhirnya jadi nikah. Setelah dengar risalah begini, istri saya bilang, "Mas, kita nikah lagi yuk," katanya. Mau merubah mas kawinnya. Yo raisono, kata saya. Ibu-ibu, bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Khadijah diberikan harga yang luar biasa hebat. Loh, kenapa Khadijah diberikan harga begitu hebat? Walaupun dia seorang janda, walaupun dia umur 40 tahun, tapi Imam At-Tabari menjelaskan Khadijah tetaplah pada umurnya yang 40 tahun itu adalah perempuan yang paling cantik di masa itu. Walaupun umurnya 40 tahun. Ya tentu bedalah dengan ibu-ibu sekarang 40 tahun. Ibu-ibu sekarang 40 tahun wes mulai rotok apa? Ya berbeda lah. Apa bedanya jenengan 40 tahun dengan Khadijah 40 tahun? Khadijah tidak pernah makan Indomie. Lah ibu-ibu dikit-dikit Indomie, sayur tidak ada Indomie. Maka dari sinilah kemudian Islam itu terbangun. Nabi kemudian menerima wahyu. Gelisah Rasulullah ini wahyu atau tidak. Dipapah Nabi oleh Khadijah. Diyakinkan Rasulullah bahwa itu adalah wahyu. Didakwahkanlah Islam 3 tahun sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian setelah 3 tahun Nabi mendakwahkan Islam terang-terangan selama 10 tahun di kota Makkah. Sehingga total Nabi berdakwah di kota Makkah itu adalah 13 tahun. Apakah di kota Makkah sudah ada masjid? Ada Masjidil Haram. Tapi sekeliling Ka'bah itu adalah berhala. Sekeliling masjid itu adalah berhala. Belum bersih seperti di zaman sekarang. Itu berhala. Belum ada masjid yang dibangun oleh Nabi. Sampai lalu kemudian pada tahun ke-12 kenabian, ada orang Yasrib, yaitu Aus dan Khazraj, yang mereka ini berperang dari hari ke hari, itu datang menemui Nabi Muhammad, mau belajar tentang Islam. Lalu Nabi kirim utusan ke Madinah. Diajarilah orang Madinah Islam selama 1 tahun. Sehingga 1 tahun kemudian di musim haji atau pada tahun ke-13 kenabian, Nabi diminta untuk pindah ke Madinah. "Ya Muhammad, kalau kami undang engkau pindah ke Madinah, jadilah pemimpin di antara kami, jadilah presiden di antara kami, jadilah panglima perang di antara kami, jadilah hakim tertinggi di antara kami, karena kami akan terima engkau sebagai pemimpin kami." Lalu kemudian Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi ngapain Nabi hijrah ke Madinah? Nabi jadi presiden. Nabi itu jadi panglima perang. Nabi itu menjadi hakim tertinggi. Sehingga Madinah itu sudah menjadi satu kesatuan negara yang memiliki batas wilayah, yang punya penduduk, yang punya pemimpin. Itu tujuan Nabi ke Madinah. Dan ketika Nabi pindah ke Madinah untuk mengurus urusan negara, untuk mengurus urusan agama, untuk mengurus urusan kehakiman, untuk mengurus urusan masyarakat, maka yang dibangun pertama oleh Rasulullah itu adalah masjid. Namanya Masjid Quba. Nah sekarang beda Bapak Ibu sekalian. Orang sekarang kalau mau pindah ibu kota, yang pertama kali dibangun apa? Istana. Bener apa enggak? Nabi dulu pindah ke Madinah, yang dibangun pertama masjid, bukan istana. Yang dibangun masjid. Loh kenapa? Karena masjid ini, dari masjid ini dikelola urusan negara, dari masjid ini diurus urusan ekonomi, dari masjid ini diurus urusan ibadah, urusan ilmu pengetahuan, urusan kemasyarakatan, dan bahkan orang mati dilepas juga dari masjid. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kilas cerita yang kami sampaikan tadi, betapa masjid di zaman Nabi itu bisa menenteramkan semuanya. Jadi kalau pemimpinnya itu sholat, pasti dia jadi pemimpin yang jujur. Kalau dekat dengan masjid, jadi pemimpin yang jujur. Kalau suami itu senang ke masjid, pasti dia jadi suami yang soleh, setia sama istrinya. Kalau seorang istri senang ke masjid, mau namanya sholat, mau majelis taklim, maka dia pasti jadi istri yang solehah. Benar apa enggak, Pak? Maka selalu saya pertanyakan dari zaman dulu nih, kenapa jumlah bapak-bapak dengan ibu-ibu lebih banyak ibu-ibu? Berarti jenengan ada suaminya yang tidak berangkat ke masjid. Ayo, siapa suaminya yang belum berangkat ke masjid? Hah? Ada di mana sekarang? Hati-hati. Suami yang jarang sholat berjamaah di masjid, suami yang jarang ikut pengajian, itu selingkuhnya lebih gampang. Loh, gak percaya. Lihat Pak Hartanto itu sholat 5 waktu. Setia apa enggak sama istrinya? Setia. Wong ngajinya ya sergep, sholatnya ya sergep. Tapi kalau ngajinya enggak pernah, sholatnya ya jarang, oh hati-hati. Patut jenengan gelisah kalau keluar kota 3 hari berturut-turut. Ada apa ini? Tapi kalau suaminya digandeng, istrinya digandeng, sholat 5 waktu ke masjid, kalau nggak sempat ke masjid sholat berjamaah di rumah, fa insya Allah jaminan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Di dalam ayat-ayat perceraian itu Allah masukkan satu ayat tentang apa? Jagalah sholat 5 waktu. Di mana sholat itu? Di masjid. Di masjid. Ini adalah masjid, dan di luar masjid ini juga ada masjid. Di masjid sholat 5 waktu. Maka suami istri saling mengingatkan tentang sholat 5 waktu. Kalau suaminya di rumah, ajak sholat bareng di rumah. Kalau bisa ke masjid, ajak ke masjid bareng-bareng. Kalau suaminya di luar kota, ingatkan, Mas sudah masuk waktu duhur, sudah sholat apa belum? Mas sudah masuk waktu asar, sudah sholat apa belum? Kalau sholat yang diingatkan, maka hatinya nyatu menjadi suami yang saleh, istri yang saleh. Wassalatil wusta, usahakan salah satu di antara sholat 5 waktu itu ada suaminya digandeng ke masjid atau suaminya jadi imam. Mau maghrib boleh, mau subuh boleh, digandeng, ya digandeng. Tapi jangan naik mobil. Kalau naik mobil tidak ada sentuhan. Kalau boncengan naik motor pegangan. Kalau jalan gandengan. Jangan suaminya di depan, istrinya di belakang. Gandengan. Itu kata Quran. Sehari minimal sekali. Mau ambil subuh boleh, mau ambil maghrib boleh. Silakan, diajak istrinya, digandeng. Yang punya istri, yang nggak punya istri, yo cari istri. Yang punya suami, kalau nggak punya suami, yo cari suami. Minta sama Pak Hartanto. Angkihul ayama, nikahkanlah kalau ada laki-laki yang nggak punya suami, nikahkanlah perempuan yang nggak punya suami atau laki-laki nggak punya istri. Siapa yang menikahkan? Ketua. Siapa ketua di sini? Nah, Pak Hartanto, carikan. Di data nanti, yang janda tidak punya suami, yang perawan tidak punya suami, tolong dicatat. Yang bapak-bapak, ya, yang bapak-bapak yang sudah sendiri istrinya sudah tidak ada, tolong dicatat Pak Hartanto. Ya, nanti diadakan pengajian khusus. Kalau ada yang kesetrum dalam satu masjid aman, ya, kesetrum satu masjid aman. Kalau ndak ada nanti kita kerjasama. Saya ada di Sumber tuh pengajian ibu-ibu Pak. Nanti saya pertemukan dengan yang di Sumber. So pengerti? Nah ibu-ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masjid ini dibangun luar biasa. Jadi pusat peradaban Islam itu di masjid. Itu di masjid. Sehingga bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada seseorang
yang merasa terganggu dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Namanya Abu Amir. Jadi Abu Amir itu ngerti betul ini Madinah tidak bisa dihancurkan karena kekuatan masjid. Loh, apa yang dilakukan oleh Nabi di masjid ini? Ketika Nabi membangun Masjid Quba, kemudian membangun Masjid Nabawi, maka minimal 5 kali di dalam sehari mereka kumpul di dalam masjid melalui sholat 5 waktu. Nabi ketika sholat tidak sembarangan sholat. Nabi ngeceki satu persatu sahabatnya ada di masjid. Kalau tidak ada di masjid, Nabi pasti bertanya, kemana ini Abu Bakrah, kemana ini Utsman, kemana ini Abu Bakar? Ditanya oleh Rasulullah. Minimal berapa? 5 kali dalam sehari dan semalam. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sehingga kalau Nabi itu salam, yura bayadu khaddihi. Kalau Nabi salam itu enggak begini. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Enggak begitu. Nabi itu kalau salam, assalamualaikum warahmatullahi. Sampai apa? Pipinya itu kelihatan sama yang di belakang. Ini sambil Nabi melihat tuh yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ketemu nih di tengah. Pandangan Nabi itu ketemu. Sampai karena Nabi selesai sholat kemudian melihat kepada para sahabat, kalau ada yang tidak hadir, terus Nabi bertanya, kemana ini sahabat kok tidak hadir? Begitulah Nabi untuk mengenali para sahabatnya. Nah, sehingga dari pertemuan 5 kali sehari itu lalu masuk kepada langkah yang kedua, apa yang terjadi di dalam masjid, yaitu al-mu'akha al-islamiyah, persaudaraan atas dasar Islam. Jadi masjid ini mempersaudarakan. Tetangga yang cekcok datang ke masjid bersaudara. Sehingga Pak Hartanto kalau ada tetangga yang cekcok tolong dicatat Pak Har. Datangkan ke masjid, loh mohon maaf, karena kalau dia meninggal dalam keadaan punya cekcok, mohon maaf tidak bisa masuk surga. Masuk rekreasi ke neraka. Selesai rekreasi ke neraka baru ke surga. Kewajibannya ketua takmir itu memastikan semua jamaahnya masuk surga. Maka kalau ketua takmir membiarkan jamaahnya kelahi, tidak saling sapa menyapa sampai mereka mati, sesok dia yang ditanya juga ketua takmirnya. Ketua takmirnya siapa? Leo Pak Hartanto. Lenje. Kalau sampai ada jamaah masjidnya tidak berangkat ke masjid dan dia tidak sholat, karena sebab itu dia masuk ke neraka, nanti yang ditanya Pak Hartanto. Kalau ada jamaahnya kelaparan, tidak bisa makan, padahal tetangganya tidak ada yang ngasih, keluarganya tidak ada, maka yang bertanggung jawab Pak Hartanto. Jadi kalau ada jamaah masjid tidak ada keluarga, dia udah sepuh, punya hutang tidak kuat bayar hutang, itu yang nanggung hutangnya Pak Hartanto. Loh itu masjid, itu masjid, itu masjid. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muslimin itu di masjid. Maka ada sekelompok orang namanya Ahlus Suffah. Imam At-Tirmidzi mengatakan Ahlus Suffah laisa lahum ta'amun. Ahlus Suffah itu orang miskin, tidak punya makanan. Mayoritas mereka rata-rata yang datang dari kota Mekah ke Madinah, tidak bawa rumah, tidak bawa harta, hanya bawa baju yang menempel di badan saja. Mereka datang hijrah ke Madinah. Laisa lahu ta'amun, mereka tidak punya makanan. Laisa lahum baitun, mereka tidak punya rumah. Laisa lahum ahlun, mereka tidak punya keluarga. Mereka itu terlantar, orang miskin, tidak punya harta. Mereka masuk ke dalam masjidnya Nabi. Di dalam masjid itu orang yang kaya bawa makanan melimpah. Karena orang yang punya harta itu peduli kepada orang miskin yang ada di masjid. Sehingga di masjid ini bertemu antara orang kaya dan orang miskin. Yang makannya enak dan yang nggak bisa makan. Yang makannya enak ini bawa makanan ke masjid. Sehingga di zaman Nabi, orang masuk ke masjid dalam keadaan lapar, keluar kenyang. Masuk ke dalam masjid dalam keadaan haus, keluar hilang hausnya. Kira-kira masjid kita bisa begitu enggak Pak Har? Alhamdulillah. Itu masjid Nabi. Sehingga masjid itu luar biasa hebat. Di situ ada ibadah.
di situ ada taklim, tetapi juga di situ ada perlindungan orang-orang yang nggak bisa makan. Masjid menyiapkan untuk makan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ahlus Suffah ini tidak hanya datang sholat ke masjid, mereka juga diberikan tempat tinggal di masjid. Mereka juga diberikan makan oleh Rasulullah di masjid. Maka kalau masjid punya kos-kosan itu cocok Pak Har. Gitu? Ada nggak yang rumahnya mau diwakafkan di samping masjid ini? Hah? Samping sini apa? Samping ini, rumah tuh. Mau diwakafkan rumahnya? Oh, belum toh. Nah, didoakan saja. Nanti dibuat kos-kosan untuk masjid. Miliknya masjid. Boleh enggak masjid punya kos-kosan? Boleh, enggak apa-apa. Nanti hasilnya dipakai untuk nanti kalau punya kos-kosan Pak Har, prasmanan no Pak Har. Masa pakai kotakan begini? Ya enggak, prasmanan no. Soto, bakso, tengkleng, sate nyorebi. Oh, itu bisa. Sesok nih punya masjid punya kos-kosan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada seorang laki-laki namanya Julaibib. Julaibib itu seorang laki-laki yang pendek, tidak jelas siapa orang tuanya. Wajahnya itu berlubang-lubang, jelek dia. Disapa oleh Nabi, Julaibib, rupanya kamu sudah dewasa. Apa kamu tidak mau nikah? Ya Nabi, gimana saya mau nikah ya Nabi? Baju saya ini compang-camping, wajah saya jelek. Besok disapa lagi, besok disapa lagi. Hari yang ketiga digandeng oleh Rasulullah, dilamarkan seorang putri yang cantik jelita. Jadi itu terjadi di masjid, dicarikan jodoh. Jadi kalau Pak Hartanto mencarikan jodoh untuk jamaahnya, memang itu fungsinya masjid. Tidak usah khawatir. Ibu-ibu yang nggak punya suami, pengen suami, lapor Pak Hartanto. Bapak-bapak juga sama, punya anak kok belum dapat, lapor Pak Hartanto. Tidak apa-apa. Nanti Pak Hartanto kerjasama dengan takmir Masjid As-Salam. Saya punya stok ustadz muda dan stok ustadzah muda. Nanti bisa kita pertemukan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, karena masjid itu punya fungsi yang luar biasa hebat, maka orang yang berangkat ke masjid itu adalah keberkahan. Maka ada qaumun fi masjidin yasluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa unzilat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah. Tidaklah orang datang ke masjid, duduk dia membaca Al-Quran, duduk dia mendengarkan ta'lim, duduk dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, dan setelah itu Allah akan karuniakan kepada orang itu rahmatnya. Bisa rezekinya dimudahkan, jodohnya dimudahkan, keluarganya dimudahkan, karena sebab orang senang duduk-duduk di masjid, zikrullah, baca Al-Quran, mendengarkan taklim, orang itu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam As-Samarkandi itu menyampaikan yang pertama, ayyusallima waqtad dukhul idza kana al-qaumu julusan wa illam yakun fiha ahadun aw kanu fi sholati yaqulu assalamu alaina min rabbina wa ala ibadillahi salihin. Orang masuk ke dalam masjid, kalau kita jumpai di situ ada orang yang duduk di masjid itu, apakah dia sedang mudzakaro atau apa, maka dia masuk dengan mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengucapkan salam. Kemudian apa? Kalau dia tidak ada orang, kita masuk assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam untuk diri sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayyusalli rak'ataini qabla ayyajlisa lamma ruya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in tahiyatun wa tahiyatul masjidi rak'atani. Maka ketika berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat, dia sudah baca doa dari rumah. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa amami nuran wa wara'i nuran
wa janibil yumna nuran, wa janibil yusra nuran, wa tahti nuran, wa fawqi nuran, Allahumma ja'alni nuran. Orang jalan ke masjid saja diperintah oleh Rasulullah untuk baca doa. Karena doa setiap langkah menuju ke masjid itu adalah istijabah. Jadi ibu-ibu datang ke masjid itu baca doa. Apa doanya? Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Kira-kira hafal apa enggak? Kalau enggak hafal, hafalkan doa yang dihafal. Doa pakai bahasa Indonesia boleh enggak? Boleh. Jadi datang ke masjid itu jangan ngerumpi. Itu waktu istijabah, doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, saya baru buka toko, ya Allah lariskan ya Allah. Nih iso per hari habis 1 juta jualan ya Allah. Doa sama Allah ketika berangkat ke masjid. Ketika sudah dekat dengan masjid, usahakan bersuci. Dalam keadaan apa? Suci, berwudu. Tapi repotnya sekarang kadang-kadang tempat wuduknya di dalam masjid. Nah, bersuci dulu. Ketika masuk ke dalam masjid, dengan melangkahkan kaki kanan, dengan membaca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Itu bahasa Indonesianya. Yuk bareng-bareng. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, itu doanya. Melangkahkan kaki kanan dengan membaca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk ke dalam masjid. Setelah itu kata Rasulullah SAW, segala sesuatu itu ada penghormatan, dan penghormatan untuk masjid itu sholat 2 rakaat. Namanya sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau tidak ada urusan yang sangat-sangat penting, diusahakan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau ada urusan yang sangat penting, mungkin bisa jadi urusan itu diselesaikan dulu. Sholat tahiyatul masjid. Setelah itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita duduk, kemudian disampaikan apa? Untuk memperbanyak ayyuktsir fihi zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam masjid ini bisa melakukan kegiatan apa saja, kecuali kata Rasulullah, 1, la yastariya wa la yabta. Tidak terjadi jual beli di dalam masjid. Kalau ada orang jualan di masjid, mau jualan buku, mau jualan Al-Quran, mau jualan sayur mayur, doakan agar Allah tidak memberikan keuntungan pada orang itu. Jadi masjid tidak untuk menjadi pasar, tapi masjid menceritakan tentang cara berjualan yang Islami, boleh, tapi tidak boleh jualan. Lalu yang kedua, kata Rasulullah SAW, man ayyashudda ad-dhallah, siapa orang yang mengumumkan tentang kehilangan sesuatu lewat masjid, doakan biar Allah enggak sampai nemukan barang yang dia cari. Artinya masjid tidak dipakai untuk pengumuman. Ayam hilang, kambing hilang, diumumin lewat masjid, itu tidak boleh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, orang boleh bicara politik di masjid, tapi tidak boleh bicara gambar dan nama orang. Tapi bicara tentang bagaimana negara yang baik menurut Quran dan Sunnah, bagaimana pemimpin yang baik menurut Quran dan Sunnah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau masjid diperlakukan seperti itu, fa insyaallah masjid ini nanti menyinari keluarga kita. Dulu suaminya kasar, keras, sering datang ke masjid, itu jadi lembut, Bu. Istrinya dulu orangnya ketus, nggak pernah senyum. Nanti datang ke masjid itu sering senyum. Jangan senyum terus. Ya senyum kalau ketemu dengan orang, karena dilembutkan hatinya oleh masjid. Nah, begitu pula Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid juga menjadi tempat pusat orang bersedekah. Karena setiap orang memfasilitasi kebaikan di masjid, dia akan dapat pahala. Contoh misalnya, tegel ini, setiap kali ada orang salat di tegel ini, maka pahala sholat sempurna 100% akan ngalir kepada orang yang sedekah tegel ini. Siapa yang sedekah ini, Pak Har? Masih ada enggak orangnya? Masih ada. Ngalir dia, padahal dia dalam keadaan terbaring sakit di rumahnya, tapi dia tiap hari dapat kiriman orang sholat wajib dan sholat fardu. Sama juga dengan majelis taklim ini.
Ketika dulu ada 4 kelompok mau masuk surga. Pertama itu adalah orang yang berjihad fisabilillah, tidak boleh sama malaikat. Yang kedua, orang menunaikan ibadah haji, tidak boleh kata malaikat. Orang berilmu tidak boleh. Ternyata yang pertama kali masuk surga itu adalah orang kaya yang senang sedekah, karena sebab sedekah itu orang berilmu bisa menyampaikan dakwahnya. Sehingga kalau sekarang dipilih, siapa yang duluan masuk surga di antara kita? Siapa, Bu? Pak, yang duluan masuk surga di antara kita? Siapa yang duluan? Yang ngisi. Bapak Ibu sekalian, apakah betul yang ngisi itu yang masuk surga duluan? Dengar nggak yang belakang? Hah? Dengar nggak, Bu? Saya ngomong apa? Nggak dengar. Ibu-ibu dengar nggak omongan saya yang di belakang? Dengar. Karena apa? Karena ada mic. Yang duluan masuk surga yang ngadain mic ini. Mana orangnya yang ngadain mic? Nggak ada orangnya di sini. Tapi karena sebab mic, ilmu ini tersampaikan. Siapa lagi yang duluan masuk surga? Yang ada konsumsi itu loh. Coba, ada enggak namanya dikonsumsi itu, Pak? Dibuka, Pak. Ada namanya enggak? Yang ngadain siapa? Enggak ada. Tapi kata malaikat Jibril, orang berilmu memberikan nasihat, yang duluan masuk surga yang ngadain snack. Karena sebab ada snack ini menyebabkan pengajian ini tambah gayeng. Kalau mau materi tok, ya ora gayeng. Kalau nggak ada snack, apalagi kalau snacknya prasmanan, itu tambah gayeng. Maka yang ngadain snack ini yang duluan masuk surga. Seng ceramah begini, ini belakangan. Walaupun saya berbusa-busa begini, maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, buyutukum al-masajid, rumah kalian yang sebenarnya kata Rasulullah itu adalah masjid. Maka mudah-mudahan dengan menjadikan masjid sebagai rumah kita, dan bahkan ciptakanlah rumah kita juga menjadi masjid yang di dalamnya dibicarakan kalimat-kalimat yang baik, bacaan-bacaan Al-Quran. Karena sebab itu mudah-mudahan rumah kita di dunia ini surga, dan besok di akhirat kita juga masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, ada waktu 5 menit kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan. Boleh dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, jadi di Ustaz berikan nasihat di masjid tidak boleh mengumumkan kaitan Islam. Nah, gimana kalau mengumumkan tentang kematian, terus kemudian posyandu dan sebagainya itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2 hadis yang jelas-jelas, la yastariya wa la yabta'. Jangan ada jual beli. Jual beli itu terkait perpindahan kepemilikan barang, dan ada orang yang membutuhkan keuntungan di dalamnya. Sama juga dengan orang kehilangan barang, itu menyangkut barang yang segera ingin dia miliki. Kira-kira orang mengumumkan kematian itu dapat apa, Mas? Kan tidak dapat apa-apa. Kematian itu murni untuk memberitahukan bahwa ada di antara saudara kita yang sedang dipanggil keharibaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dengan cara mengumumkan itu terus ada ininya? Kan tidak ada. Jadi tidak ada hubungan untuk pindah memindah barang. Jadi yang tidak boleh itu adalah pindah memindah dalam rangka untuk memiliki, memperkaya diri lewat masjid. Apakah dengan cara mencari barang yang hilang, ataukah dengan cara apa, jual beli. Tapi kalau pengumuman orang yang sudah meninggal dunia, saya kira kok ndak ada urusan bisnis toh? Apa ada bisnis itu? Kalau satu pengumuman berapa di sini, Mas? Kan ndak ada toh? Kan ndak ada. Kecuali kalau ketua takmir pasang tarif. Pokoknya satu pengumuman kematian, beli kertas pengumuman itu harganya 750.000 misalnya. Menyolatkan jenazah nanti tarifnya, nah itu yang nggak boleh, ya. Itu yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru yang harus diperbanyak di masjid ini adalah kalau sodako boleh. Jadi ibu-ibu mohon maaf, kata Quran falikul habbi wan nawa. Diperintahkan oleh Al-Quran, kalau kita di rumah punya pekarangan yang tanami, perintahnya Quran tuh.
Maka kalau ibu-ibu punya pekarangan kok nggak ditanami, itu namanya dolim sama tanah. Dolim loh bu. Falikul habbi wan naba, cari biji. Kalau pekarangannya kecil, ya tanami pohon-pohon kecil. Seperti apa? Lombok, biji terong, apa lagi? Tapi kalau halamannya gede, tanami apa? Matoa, duren, apa lagi? Mangga. Nah, ketika lombok itu berbuah banyak, kan satu keluarga ini tidak mungkin nyambel sampai 10 biji, 15 biji. Paling habisnya 2, 3, paling banter 4 toh disambel. Tapi sisanya banyak. Atau begitu pula pohon durian berbuah, paling banter makan 1 rasanya wes, padahal buahnya banyak. Maka diperintahkan agar lebihnya itu dibawa ke masjid. Tidak untuk dijual, tapi ditaruh di depan. Bagi jamaah masjid yang pengen lombok, silahkan ngambil gratis. Itu boleh. Kira-kira ibu-ibu senang enggak kalau ada orang ngasih lombok gratis di depan sana? Senang. Maka setiap orang yang berbahagia, dia akan menularkan pahala kebaikan kepada yang menyiapkan lombok. Habis lombok itu. Begitu pula yang duren, bawa itu 1 keranjang itu ke masjid, taruh depan. Yang pengen duren silahkan ambil gratis. Itu boleh. Karena sodako. Tapi kalau ambil duren masukkan kotak infak 50.000, nah itu jadi masalah nanti. Karena di situ ada jual. Bisa dipahami ya? Kalau sodako memindahkan kepemilikan boleh. Tapi kalau disertai dengan jual beli itu yang tidak boleh. Bisa dipahami ya, Mas? Barakallahu fikum. Saya kira demikian. Cukup, Pak Ar? Ada Pak Ar? Jadi monggo Bu, nanti kalau punya lahan di depan rumah ditanami ya. Setiap biji yang mekar itu pahala dari Allah. Dan setiap cabang yang masuk, itulah rezeki Allah akan kirim lewat cabang itu. Nanti per cabang berapa juta itu Allah yang ngatur. Jangan biarkan halaman jenengan itu kosong pohon. Kalau nanti berbuah-buahnya banyak, tolong bawa ke masjid. Nanti kalau memang banyak jamaah begitu Pak Ar, difasilitasi di depan ada tempat. Bisa ngambil tuh sayur mayur apalah, dibawa di sini. Tapi jangan jualan ya. Jangan jualan, dikasih gratis saja. Ibu-ibu senang enggak? Pas pengajian begini aja, lombok, terong, duren, apa lagi? Mangga, ya toh? Gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan yang ditanam itu nanti memberikan surga kepada Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, anugerahkan kami semua ya Allah menjadi ahli surgamu ya Allah, surga di dunia dan surga nanti di akhirat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.